今天我们要讲的讲题是悔改。很多人都认为是悔改，好像是做错了什么事情悔改，是不是因为羞愧的问题，还是说害羞，还是什么悔改？但是，一般在市面上，一般在我们日常的生活中，悔改这两个字就很少用到。不在教会里面就经常讲啊，因为悔改，一般人说，最主要知道错能改就是了，是不是这样子呢？也可以这么说，但是其实悔改从汉字里面我们能够了解更多。那今天我们要讲的悔改这两个字从哪里来的？我们学习奇妙的汉字，大部分都是从圣经而来的，所以从圣经来了解汉字，从汉字再了解圣经，这个有相对性的。所以我们如果从圣经里面能够知道是汉字，为什么我们的祖先把这两个字写成这样子呢？那为什么圣经里面又有这样子的记载呢？这样子就会比较好。所以奇妙的汉字一般都是从这个提摩太后书第3章第16节，里面所记载的。因为汉字里面有很多神的默示，不是很容易去理解。但是如果我们有一个心来了解汉字，我们能够发现这个汉字是非常的奇妙的。这样为什么会这么写？为什么我们的祖先这么厉害，能够把它写下来？这不是我们的祖先的厉害，是我们的神很厉害。我们都说神在中国还没有宗教的时候就有了，从创造天地万物的时候，神就在中国了。不过那个时候还不叫做中国嘛，是吧？我们都不知道，已经有了。4000年前，从甲骨文开始的时候就有了，就开始了。所以悔改这两个字在圣经里面有记载。我从路加福音第5章第31到32节，耶稣对他们说：无病的人用不着医生，有病的人才用得着。我本来不是召义人悔改，乃是召罪人悔改。我从印尼文里面也是可以看得到Lukas 5 ayat 31 32. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. 圣经记载的很清楚，有病的人用得着医生，是吧？那是不是我们有病呢？是不是？这里的病不是身体的病，是我们心灵上的病，是属灵方面的病。所以我们自己有没有病呢？往往我们自己不知道，是吧？所以圣经里面写得很清楚，有病的人就用得着。我本来不召义人悔改，原来义人需要悔改吗？义人都不需要悔改，神主要是来召我们，我们都有原罪的，所以我们必须悔改。神要我们悔改，为什么要悔改呢？待会我们从两个字里面能够知道。那悔改的意思是什么呢？悔改从这个图片可以看得到悔改不是普通的改就是了。悔改是大转变的，大转变的，像这个转弯一样的回头，而不是东张西望。Bertobat itu bukan hanya lihat kiri, lihat kanan, asal perbaiki sudah, bukan ya. Bertobat itu adalah orang yang sakit, bukan sakit biasa, sakit fisik, tapi sakit di dalam kejiwaan. Kejiwaan di sini bukan sakit orang gila, bukan ya. Ya, di dalam hati kita, dalam hidup kita kadang-kadang kita nggak tahu apakah kita ada penyakit, tapi Roh Kudus Tuhan tahu. Jadi kalau kita ada sakit, Tuhan ingin kita bertobat, ya, ingin kita berubah. Kenapa kita harus berubah? Ya, dari aksara Mandarin nanti akan dijelaskan. Begitu penting, ya, begitu penting.
好，我们继续下去。现在我们来看这悔改这两个字。悔改这两个字就是改过自新的意思，很简单如果从词义方面很简单，kalau dari kosakata mudah sekali kita mengerti 改过自新 bertobat 很容易的masa 我们还没有到字里面去看呢。悔改成两个字组成的，它是个悔一个改那悔是动词来讲，它是悔恨、懊悔。悔就是恨，这个在说文里面有写。说文就是主要是古代的时候，他们一般对字的研究都是从说文里面可以了解的说文Jadi Hui itu kata kerjanya menyesal yang mendalam ya. Jadi bukan hanya ya gue salah, ya, bukan ya. Jadi Hui itu ya bukan hanya sekitar gitu, mendalam. Artinya mendalam kita harus tahu ya. Menyesal mendalam itu sampai di mana kita berbuat sesuatu yang menyesal. Harus tahu. Ya. Hui juga kesal atau menyesal ya. Bisa juga artinya kesal, bisa juga menyesal. Ya. Hui itu juga artinya hen. Hen itu benci. Ya, benci. Ya, jadi sesuatu yang kita rasanya nyesal, nyesalnya mendalam, itu kita harus menjadi benci. Benci di sini adalah tidak mau dekatin lagi. Ya, benci itu tidak suka lagi. Ya, suka lagi. Ya, terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang sudah kita pernah menyesal, itu kita nggak mau deketin lagi. Ya, artinya benci di sini adalah jauh ya dari itu. Ya, jauh dari sesuatu yang kita tidak sukain ya. 但是毁从名词方面也是过失、灾祸也是灾祸，也是罪过也是恶印ya ada arti yang lain lagi kalau kata benda ya. 悔是悔恨过去所做的不对或是罪过。悔 itu ada sesuatu ya, menyesal yang mendalam terhadap apa yang sudah kita lakukan. Ya, yang sudah lalu. Ya, kalau yang lalu itu kita tidak berubah, tidak bertobat, nah berbalik lagi ke situ terus. Ya, jadi ini 悔改就是改过自新。那是我们现在真是悔的意思什么呢？ Kata bendanya 悔 itu juga bisa melalai atau kesalahan, ya. Bencana atau dosa atau nasib buruk ya. Ya, nasib buruk ini ya orang percaya Tuhan, 我们信主的人不相信是个命运的，不相信命运。不过词句里面词语方面的意思也是说厄运，是词语里面的。Di dalam kosakata kamus itu dia termasuk ya nasib yang buruk ya. Dan kita anak-anak Tuhan tidak ada nasib buruk, setiap hari puji Tuhan. Ya, 所以我们知道这个悔改的悔字，它的意义是什么呢？就是 menyesal benci terhadap kesalahan atau dosa yang lalu。所以，如果我们对我们所做的一切错的，我们没有感觉到后悔，感觉到我要远离他，我要远离他。如果我们没有做到这个地步嘛，我们就没有悔了。所以这个悔字很深的意义啊。因为悔是什么呢？我们再看它的字方面是什么啊？来看，悔就是从心和美组成的。心和美，心是什么呢？这是人体里面的器官，是指心脏。从字义方面是指心脏。心itu adalah jantung， jantung。一般是指内心思想、感情，也是指精神、心情、思谋中心。凡是有偏旁有心的字，semua huruf radikal yang ada sin radikalnya ada sin ya seperti di sini sin ya ini sin radikal ini itu ada hubungan sama 心灵思想和感情有关。很多的字比如说这个悔字它有这个心的偏旁就是有关系到人的思想感情都有关的。所以弟兄姐妹们，我们知道这个悔是从哪里来的呢？悔是要从内心
Huruf W itu terdiri dari radikal jantung, hati, ya. Itu artinya apa? Itu mengacu pada batin, ya, pikiran, perasaan, ya. Itu juga bisa menunjukkan semangat emosional, pemikiran, dan pusat. Pusat ini ada pikirannya. Nah, semua radikal itu, radikal sin itu ada hubungan sama batin, hati, pikiran, dan perasaan manusia itu. Maka hui itu kalau di dalam hati kita tidak ada menyesal di dalam hati, ya itu bukan hui. Ya. Seringkali, ya seringkali kita melihat, ya Pak, maaf Pak, maaf Pak, maaf Pak. Itu di mana? Itu di mulut. Hati kalau tidak merasa bersalah dan tidak mau mendalami salah saya dari mana, hanya mulut aja, itu bukan hui. Itu hanya koutou yi,就是basa-basi. Ya, jadi itu hanya basa-basi aja. Ya. Nah, seringkali kita dengar, ya terutama yang gaya ya, sorry gitu ya, 喜欢说 sorry 的。我自己对 sorry 我不是读英语的，我是读中文的啊。sorry 你慢慢的听，好像是说理一样啊。那错了，他跟你说理啊，说理啊，开玩笑啊。那说理你要去理，因为这个理不是理由的理，也是理由，也是理由的理，也是料理的理，也是管理的理啊。所以当我听到说理的时候，我就问了，这个理是什么理？这个理是管理还是什么理？还是理由？还是讲你自己的理由？还是你要去管理啊？我开玩笑，因为下午比较疲倦，所以会打瞌睡啊。所以讲有气的话，会对我们有这个精神比较好啊。所以悔字是从心开始的啊。但是如果你有心，你要知道为什么要去想，为什么你要去思考，为什么你要想得更深，知道错在哪里呢？我们再看啊，那悔的偏旁，左边是心，右边是美。这个美字是从会字来的，它是从会字来的啊。以前是会字啊，那会的省略。那会的本身的意义是什么呢？Asal usulnya huruf me itu dari 会， ya. 会 itu artinya apa? Ya. 会 itu adalah 分暗不明 dalam kegelapan, ya, 分暗不明。Jadi di dalam kegelapan, dia juga artinya taume, ya taume kayak tadi ya. Kita mengatakan itu ya in 呀，也不是不是很的 in 了，倒霉就是不好就是了，ya 不好ya，倒霉 itu tidak baik ya， ada yang bilang sial ya， ya， 还有隐蔽，隐蔽是menutupin sesuatu， jadi takut orang tahu， ya， jadi ditutup， dia nggak tahu itu tutup nanti akan jadi masalah， ya， 所以你心里所想的，你心里有的。你要知道，你旁边有一个美字，美字原来是从会字来的。那这个会字什么意思？是阴暗不明。所以这个阴暗不明在你心的旁边，有时候它就会带你去不好的地方了。Ya, karena itu adalah satu kegelapan, satu itu tidak baik, dan satu untuk nutupin. Hati-hati kalau dia ada di samping sin, hati atau pikiran kita. Nah, seringkali itu ada di dalam hati kita. Ya, hati kita bisa mempertimbangkan, tetapi ada huizi di 旁边, ya, kegelapan itu, ya, kalau bicara lebih rohani lagi itu ya iblis ya, kegelapan ya taume ya, menggangguin kita terus. Maka kadang-kadang kita mau hui itu mau 要后悔啊，想到我们错在哪里，为什么我会错，为什么我会这样子啊？有时候做不到。我们一般会想到就是说，呀，错了你改好了嘛，但是错在哪里，我们往往不去想它，
反正错了，下次不要，下次要，再下次不要嘛，是吧？就是这样子。算了吧，下次你不要，对啊，下次你不要，但下次又再要啊，那怎么办？是吧？因为我们的心旁边有这个会，有不好的在我们心里，对啊，所以这个不好也不是说我们受到外界的影响，也不是这样子说，其实我们内心有这个字，悔字就有会是偏旁来的，那个就是有阴暗不明。人没有接受耶稣，你就没有光的存在了。这我们本来也是有原罪在身的嘛，所以会有阴暗不明的情况，这个很普通。所以很多事情我们会隐蔽的，做错事我们不要让人家知道，我们很容易说对不起，也很容易说不是我，不是我，不是我，不是我，是吧？如果一般的人说善意的谎言，bohong yang baik, tapi bohong itu tidak ada baik. Mana ada bohong yang baik sih? Tapi seringkali disebut 善意的谎言. Maka kita bisa melihat di dalam hui, di dalam hui, itu di dalamnya ada hui, ada sin, ada hui. Kita harus waspada. Kadang-kadang kita tidak kuat untuk menghadapinya. 而且美的意思，美，本意是什么呢？在范围内的每一个，或任何一次，或是常常每个。maka di dalam huruf hui，从耶字的意思，它是悔恨心里隐藏的过错和后罪过。Jadi kalau kita telusuri di dalam aksara hui, kita bisa mengerti bahwa kita harus menyesal yang dalam, membenci, artinya membenci sih menjauhkan, segala yang tertutup, kesalahan-kesalahan tertutup di dalam diri kita, jadi bagaimana kita melepaskan itu, sehingga artinya hui kata hui, dia di dalam situ ada huruf me juga, jadi dia me, dia hui, dia juga me. Me itu adalah kerap kali, selalu. Maka seringkali kalau kita sudah salah lagi. Kenapa ya? Nah, karena hui-nya itu dalam hati kita ada menyimpan, ada sesuatu yang tidak baik, ada gelap yang tidak jelas, ada sial, ada gelap. Nah, ini menurut aksara, Nah, sedangkan kalau kita lihat dari aksara radikal me itu ada setiap seringkali, karena itu huruf W menyesal, jika ditelusuri dari huruf semua radikalnya itu berarti apa? Menyesal dalam hati atau membenci atas kesalahan atau dosa yang tersembunyi dalam diri sendiri. 如果我们有罪在身，很难解脱。为什么呢？心里想要的，是吧？受不了，太软弱了，我们抵挡不了。虽然我们知道错了，但是还是错，做了还是错。所以，亲爱的弟兄姐妹，Bapak Ibu dan terkasih, kita bisa melihat dari hui, kita ada tahu. Hui itu dalam hati kita, manusia punya hati itu keterbatasan. Walaupun sudah menyesal, terkadang kita tergoda di dalam hati kita, ada sesuatu yang kekuatan gelap yang seringkali menggoda kita, sehingga kita tidak berani menghadapi, tidak berani menjauhin, tidak berani ungkapin. Nah, seringkali kita selalu berulang kembali ke sana. Sedang tadi hui kai punya arti itu ada berbalik 360 derajat, putar balik. Bukan hanya sebentar, bukan hanya kiri kanan. Nah, itu artinya hui. 你看啊，这只狗熊啊，这小狗熊站在路边，我做错了什么？kayak beruang ini ya, dia berdiri di tempat yang dingin. Aku salahnya apa ya, tanya terus sama diri sendiri.
Ya, dia harus ngerti salah di mana, tapi ya memang dia nggak ngerti. Kalau kita sebagai manusia, kita punya akal budi, harusnya kita ngerti salah di mana. Ya mau mendalamin ya kan? Mau nggak menjauhin? Mau nggak? Ya kan? Terkadang kita tergoda ya sama 慧智在里面，所以弟兄姐妹们，ya 说很容易，ya 做起来很难。Ya saya bicaranya jelasnya gampang ya. Saya sendiri juga kadang terhadap kayak ini saya juga lemah ya. Maka Tuhan baik. Kenapa Tuhan Yesus bilang ya orang yang sakit itu membutuhkan tabib. Ya kita ini ada sakit ya, bukan sakit fisik, bukan ya, walaupun kelihatan sehat bagus ya, bukan ya, ada sesuatu dalam hati kita yang terselubung, yang tertutup dalam hati kita, kita tidak berani ungkapin dan kita tidak berani lepaskan, tidak berani menjauhkan gitu. Ya, sekarang kita lanjut lagi ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjutin huruf kai ya, kai. Tadi hui kita udah tahu ya, hui ya. Hui itu adalah suara 3, tapi karena kai-nya suara 3, jadi bacanya suara 2. Hui kai ya. Kai itu ada berubah. Kalau kai kita udah tahu ya. Kai itu berubah, membetulkan. Dan yang iya. 但是如果我们从汉字里面知道，这个改为什么这么写？我真的不明白为什么这个字从甲骨文就这样子写。Ya. Sungguh sesuatu yang luar biasa ya. Saya sendiri tidak mengerti. Kenapa kai dari huruf dulu ya, dari hieroglif ya, itu sudah demikian rupa, dari xiang xing wen ci, dari bentuk hurufnya ya, ditelusurin ya, itu memang awal mulanya ya demikian rupa ya. 我们从这个图啊，以前这个改字是什么呢？从象形文字，那是一个小孩跪着，旁边有一只手，拿着棍子打他，要他改正所犯的过错。Ya. Nah, sepertinya seorang anak sedang berlutut, di sampingnya ada tangan yang memegang tongkat, memukul dia agar dia memperbaiki kesalahan. Ya. Ini terjemahan bukan dari saya, ya. Kalimat ini bukan dari saya, ya, bukan. Ya. Dari 字典里面就有了。如果从古字里面我们了解，古字我们中文的古字，它就这样子写。这个不是圣经里面写的啊，不是。Jadi dari aksara Mandarin itu sudah ditulis demikian rupa karena orang menelusurin aksara Mandarin yang kuno, itu mereka bisa tahu itu ya, huruf ini kenapa tulis demikian rupa ya, kayak bentuk dari sini. Ya. Awal mulanya adalah tujuannya adalah bagaimana ya seorang anak yang bersalah ya, ya harus pakai tongkat ya pakai tongkat atau pakai rotan nggak tahu ya. Nah tujuannya apa? Supaya dia berubah menjadi baik ya, menjadi baik. 所以改的本质的意思就是改变，改变就是更正，更正啊，在易经里面，今者以见善之谦，有过之改。Izin kita sini nggak belajar ya. Cuma saya pelajarin dari izin, dari yang lain, kitab-kitab lain, mereka tulisnya sama juga ya. Luar biasa ya. Jadi huruf kai artinya apa? Itu adalah memperbaiki, berubah menjadi baik ya. Kai itu ada sesuatu yang kurang baik, itu berubah menjadi baik. Saya tahu kai. Ya, beda ya sama pin ya. Ya, ini huruf kai. Jadi misalkan orang Jepang suka bicara soal kaisan ya，改善也是这个改一样的，改变也是这个改，所以改很多词语，如果慢慢的了解，很多词语啊。可是这改为什么这样写呢？我不清楚，为什么要这样子改呢？为什么要一根棍子来打孩子呢？是吧？是不是这样子吗？他的目的是什么呢？他的目的就是要他改过更正。更正，所以像易经里面写的，见善之谦你要改啊，好的你就要改啊，错的有过就是错，你要改就改。所以ya aksara Mandarin ini kalau kita pelajarin ya sungguh-sungguh luar biasa. Ya,
Ini dari 4.000 tahun lalu sudah tulisnya demikian rupa. Namun kadang-kadang kita tidak memperhatikan kenapa dia nulis begini ya. Kita anggap itu adalah dari Cungko yang nulis, dia mau tulis apa terserah, terserah, terserah. Betul kalau sekarang. Ya. Karena sekarang asal jadi aja nih ya. Ya, banyak kosakata yang baru kita gak bingung ya. Tapi dulu nggak loh ya. Apalagi tulisan yang di dalam Alkitab ya. Ya itu nggak main-main loh itu ya. Kalau sekarang punya saya nggak ngerti lah, itu udah lain ya. Kalau dahulu punya huruf, itu semua ada makna dari Tuhan. Hanya kita saja yang belum belum telusurin, belum membongkar harta karun yang sangat bernilai ini. Ya, 所以改我们知道这个意思是什么呢？要更正，要把它改好，从不好的还不好的把它改好啊，就像一个鞭子、一个棍子在要教训他的孩子一样，他的意思是这样子。OK，现在我们再看这个从甲骨文里面，那甲骨文里面我们看到了，才像一个跪下的孩子，他右边是一个铺字，铺字，左边是己字，右边是铺字。Jadi huruf K ini dia terdiri dari dua bagian. Ya, bagian kiri itu adalah ziji de ji, ya, diri sendiri. Ya, sebelah kanan itu adalah huruf pu. Ini bukan wan ya, ini pu. Ya, ya. Nah, huruf ji kita udah tahu tadi, ya, karena maunya anak itu seperti ambil sesuatu rotan atau kayu untuk memukulin sehingga dia berubah ya. Tujuan berubah itu adalah dirinya berubah. Itu ji ya. 所以像是手持杖或自编，表示什么呢？孩子改过，改过更正的意思，本意就是改变，改的本意就是改变，ya, berubah. Berubah itu adalah berubah ya betul. Berubah ya berubah kan, tapi apa artinya berubah kan? Ya, nah sini ada bahasa Indonesianya ya. Oracle karakter kai, sisi kiri adalah radikal ji, itu diri sendiri ya. Ya, seperti anak itu berlutut ya. Nah, sisi kanannya adalah radikal pu. Pu, pu seperti kanan ya, seperti tangan yang memegang tongkat atau cambuk ya, menunjukkan arti mendidik anak berbuat salah ya, berubah menjadi benar ya, artinya semula adalah berubah. Jadi kiri kanan itu dari kai itu hampir sama ya, hampir sama. Satu adalah anak kecil, belakangan ini adalah huruf pu ya. Pu apa artinya nanti kita akan jelasin. Tapi udah jelas yang sebelah kiri itu radikalnya ini adalah diri kita sendiri. Jadi menunjukkan anak kecil itu dirinya sendiri ya. Pakai tongkat ya kalau dari gambar ya. Ya. Dari huruf semulanya itu gambarnya seperti pakai tongkat ya. Tapi sebelah kanan ini huruf pu, pu-nya juga sama ya. Ya, pu itu halo, tolong di mute ya. Ya. Jadi huruf kanannya itu juga sama. Pu itu adalah ambil tongkat pukul secara pelan-pelan ya. Jadi hampir sama aja. Jadi kita bisa melihat ya. Huruf kai itu adalah kai hao. Kai itu sepian hao. Kai pian, kai itu adalah sesuatu menjadi baik, sesuatu yang jadi lebih baik ya. Kalau pian, ya, pian, pui ting pian hao. Jadi Bapak dan Ibu jangan bilang pian lah. Pian belum tentu menjadi baik. Kai itu harus baik. Kenapa kai itu harus baik? Karena kai itu ada diri kita sendiri. Ya, ya ada diri sendiri. Ya, hurufnya sebelah kanan ini ada pu. Pu apa artinya nanti saya akan jelaskan lagi. Jadi kita harus tahu kai pian itu sama nggak? Nggak sama. Ya. Kai pian itu adalah berubah. Tetapi kai sama pian itu beda. Kai itu adalah sesuatu ya yang ada menjadi lebih baik. Nah, andai kata kita. Oke dah, katakan kita udah bertobat. Kita anak Tuhan. Kita udah hebat. Butuh nggak kita kai? Terhadap diri kita, apakah kita butuh kai? Ya, 弟兄姐妹们，我们需要改。
为什么改是我们自己？改itu untuk diri kita sendiri.改itu tujuannya baik. Kita jangan anggap kita punya perusahaan udah besar, ya kan, udah hebat, ya. 不必改，很好了. Malahan takut kalau aku berubah, Kai, nanti berubahnya menjadi tidak baik. Selalu sesuatu kalau kita mau berubah rasanya takut tidak baik. Tapi tahu nggak? Kalau kita tidak berubah dan tidak pernah berubah dan tidak mau berubah, itu pasti tidak baik. Ya, itu pasti tidak baik. Maupun itu gereja, mau itu pelayanan, maupun kita ada seorang karyawan, maupun kita menjadi seorang orang tua, Kai harus. Karena Kai tujuannya sesuatu. Dari kita sendiri berubah menjadi lebih baik. Itu Kai. Kita jangan anggap, janganlah sudah begini. Ya, gereja kita itu dari 50 tahun lalu sudah begini. Buat apa kita Kai? Ya, nanti kalau Kai begini jadi ada resiko gimana? Janganlah nanti resiko gitu loh ya. Salah nggak? Ya kan? Kita takut risiko, salah nggak? Kita hidup tiap hari risiko. K itu bukan menjadi lebih jelek, bukan. Tapi harus lebih baik. Maka K itu kita harus tahu. Ya kan? Apa yang harus K? Diri kita sendiri yang harus K. Bukan orang lain, bukan fasilitas, bukan lingkungan yang harus K. Diri kita sendiri. Andai kata COVID terjadi, ya, berubah nggak? Nggak usah rubah lah, nggak apa-apa kok, ya kan? Ya. Ngapain pakai masker? Pakai masker. Saya nggak keluar kok. Ya, ya, kita nggak keluar betul, tapi orang nggak bisa masuk ke rumah kita, bisa menular kan? Kalau aku pakai masker kan jelek kelihatan, kayak pu hao kan lah, pu piao liang lah, gigi saya akan bersih putih gitu loh, ya kan? Kalau tutup begini kan saya jadi jelek, bedak saya jadi nggak kelihatan, muka saya nggak kelihatan. Tapi itu lebih baik tidak. Kalau keadaan itu harus menjadi lebih baik, berubahlah. Ya. Jangan anggap K itu jadi jelek, jangan. Justru K itu untuk baik. Hanya kita sendiri bagaimana menjadi baik. Kita perlu bijaksana dan pertimbangkan dengan baik apa yang sudah ada dan bagaimana menjadi sesuatu baru yang lebih baik. Orang tua hidup juga sama. Ya, orang tua juga harus berubah kan? Orang tua. Bukan fisik berubah, pasti berubah. Semakin hari semakin tua, ya kan? Pasti berubah. Semakin hari semakin loyo tubuh kita, fisik kita. Tapi jiwa kita tidak. Ya. Jiwa kita akan diperbarui terus. Kai ni cici, ni bersecapai dengan kai. Seringkali kita suka suruh orang berubah. Kamu jangan begini, kamu begini, kamu gini, kamu terus. Kita. Coba bayangkan, kita orang tua. Ya. Kebetulan di kelas kita nih banyak orang tua, maaf ini. Ya. Coba bayangkan. Berapa banyak sudah kita berubah. Dari kita muda, ya kalau dari kecil pasti rubahnya banyak ya. Dari kita waktu muda, setelah menikah, ya kan, setelah punya anak, ya, setelah jadi engkong, berubah gak? Kita berubah terus, tapi kita harus berubah diri kita menjadi lebih baik, ya kan? Itu baru berubah. Nah, kaci sekai, ye hao, abu sepien, abu sepien, bien piting we hao, kai ini yang hao. Ya kan, saya sendiri juga mengalami berubah banyak ya. Sekarang tinggal berdua sama istri. Ya, dulu anak-anak udah mulai gede, pengen rumah yang gede. Ya belilah rumah yang lebih gede. Ya. Yang 4-5 kamar, pembantu ada 4, ya nggak apa-apa lah kan. Rame, bagus kan. Ya kan.
Coba kalau sekarang saya masih begitu, anak cucu saya tinggal sama saya satu keluarga. Ya, katakan saya mampu beli rumah gede misalkan ya. Bisa 16 orang nih sekarang kumpul jadi satu, ya kan. Saya nggak berubah dengan cara saya begitu, tapi keadaannya jadi berubah, kacau balau begitu rame di rumah, ya kan. Nah, sedangkan kita semakin hari semakin tua, kita juga berubah yang ada negatifnya juga ya. Berubah orang tua itu semakin berubah semakin cerewet. Berubah itu tidak baik tapi ya. Maka supaya tidak cerewet ya jangan sama-sama, ya kan. Tinggal sendiri aja, jadi berdua aja. Ya. Tapi dua juga bisa cerewet loh kalau suami istri tidak cocok. Minta ampun juga. Bayangin kalau 14 orang, 16 orang tinggal sama-sama, bagaimana itu akan terjadi kan? Apakah nggak berantem gitu loh ya? Kita berubah juga. Ya. Jadi 弟兄姐妹们，改是对我们自己，改是要变好，而不是变坏。变不一定会好， ya, berubah itu berubah juga, tapi belum tentu baik. Karena itu diri kita sendiri. Berubah, kita harus berubah. Ya. Nah, sini ada kosakata kai. Misalkan kita sering kali sebut itu kai. Ya. Tapi kenapa nggak bisa? Susah ya. Nah, kai kuo. Ya. Memperbaiki kesalahan. Kai kuo. Kai kuo zhisin lah ya. Berubah menjadi baik. Kai tiao. Ya, sifat yang tidak baik kita berubah menjadi baik. Ya, kai tiao. Kai ke reformasi ya. Reformasi. Ya. Kai hang ganti bidang kerja. Kai hang nggak? Saya kai hang loh. Ya, dari nelayan pindah ke seorang karyawan, pindah lagi usaha sendiri, pindah lagi menjadi guru. Lucu saya. Kenapa berubah saya? Ya sebaiknya kan saya di perusahaan jadi laupan kan di situ kan nongkrong jadi ketemu orang cawan laupan. Nah kenapa merubah? Ya kan? Ya, kalau saya tidak berubah di kantor sama anak saya jadi satu, ntar sama mantu saya, ntar sama cucu saya jadi satu semua. Jadi mau jadi apa itu jadi ya rela kita harus berubah. Kita harus percaya dan kita harus berubah. Berubah itu bukan untuk diri kita baik saja, tapi untuk anak kita juga baik. Ya kan? Jadi berubah itu ya memang harus kita hadapin ya. Kaicin ya memperbaiki. Maju terus ya kaicin ya. Ya berubah baik. Jangan berubah mundur ya. Kaicin itu berubah baik terus ya. Kaici ya berubah tanggal. Ci ini adalah jadwal ya. Kaicu ya di organisasi ya. Sering kali nggak? Sering ya. Di gereja juga sering ya. Di perusahaan juga sering ya berubah struktur organisasinya ya kan. Tapi berubahnya untuk baik loh ya. Bukan berubah jadi jelek loh. Kalau berubah jadi jelek itu bukan kai, itu pin. Ya. Nah, kai pin. Nah, ini perubahan. Nah, ini perubahannya belum tentu positif, ya. Belum tentu positif. Tapi kai satu huruf itu adalah untuk kebaikan. Maka kai xie kui zhen. Ya, kai xie kui zhen ya. Jadi kai xie itu bertobat juga ya. Dari sesuatu yang tidak baik kembali menjadi baik ya. Jadi kai itu kita udah tahu. Sesuatu perubahan baik tujuannya adalah untuk diri kita sendiri, karena dari kita sendiri itu akan mempengaruhi lingkungan dan lain. Ya, bagus kan kalau Mandarin dulu. Nah, ini ada tambah jelasan tadi kai. Ya. Kai, ya itu adalah dari ji kan pu. Ya, ji itu ji, pu. Ya, ya. Pu-nya dari mana? Nanti ada di sini ya. Ya, kai 是从自己开始。所以弟兄姐妹们，这个汉字很奇妙啊！为什么改要从自己开始，而从别人呢？但是我们生活中往往就喜欢别人改，我们自己不改。Seringkali di dalam kehidupan kita, kita maunya perubahan itu dari orang lain, tapi bukan dari kita sendiri. Mantu tidak baik, kita tegur mantu, kamu harus begini-begini ya. Wah, galak ya, galak ya. Tapi kita sendiri nggak pernah berubah. Ya, alangkah baiknya kita berubah sesuatu yang lebih baik. Nah, karena mantu itu adalah mantu, bukan kita. Kita sendiri kalau tidak bisa berubah, jangan suruh mantu berubah. Kita berubah, kita sendiri. Ya kan, bisa nggak kita punya cerewet itu dikurangin lah pelan-pelan ya, nggak bisa cepat ya pelan-pelan. Tapi jangan ini hari pelan, besok jadi lagi. Ya kan.
Kita juga harus berubah kan. Dari diri kita sendiri. Jadi kai itu bukan dari orang lain dulu. Bapak dan Ibu ya. Di kantor juga sama. Ya, di gereja juga sama. Kita lebih gampang untuk mencela orang lain. Tapi nggak pernah mikirin perbuatan kita sendiri. Betul atau tidak. Selalu kita anggap kita betul, tapi betul atau tidak. Batasnya sulit untuk dipilar. Kenapa? Ya, 个人个人有理由，个人天有天有的理，地有地的理，全部都是理，ya kan? Semua juga ada alasan kan. Ya, jadi kadang ya jadi ribut, jadi satu 纷争，吵来吵去这样子，而是我们不是退一步海阔天空，ya, berubah menjadi lebih baik dari kita sendiri. Ya, 夫妻吵架，ya, masing-masing 少说一句话嘛。少说一句，再少说半句嘛，就很好了嘛，是吧？一人一句，一人一句，越来越多就吵起来了。所以 perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita diri sendiri bisa berubah, 我们就能够改变世界。Ya, sini saya tulis ya. Kalau kita bisa berubah, tiap orang berubah di dalam lingkungan hidup kita itu menjadi luar biasa. Tetapi kalau di dalam persekutuan maupun gereja maupun organisasi, kita selalu, ya kamu juga begitu, nggak bakal bisa berubah baik. Masing-masing rubahlah, Kenapa sih gitu loh ya? Jangan ngotot loh ya, jangan ngotot. Ya tentu kita hidup kita tahu, ya kita tidak dapat menghindarin di dalam satu struktur. Ya, di dalam keluarga kita juga tidak luput dari struktur keluarga. 我们脱离不了，我们在这个世界上脱不了。你生出来的时候，你就成为孩子，你就是孩子。你把他生下来以后，你就是父亲，你就是母亲，你改不了，你一定是父亲母亲的。所以这种自然的规律，我们要顺从。Jadi aturan hukum alam ini kita tidak bisa hindarin. 老板就是老板，领导就是领导，ya. Kita harus hormati. Nggak boleh tidak ya, karena itu sudah sesuatu aturan yang tidak bisa kita berubah ya. 你的父亲永远是你的父亲，你不可能成为他的父亲。你的老板就是你的老板，你不曾经成为他的老板， itu udah bisa berubah. Jadi jangan suruh orang lain dulu, kita sendiri dulu ya berubah ya. Nah kita sekarang lihat tadi, itu dari diri kita sendiri, tapi sebelah kanannya kita lihat pu. Pu apa artinya tadi kita jelasin ya. Shou na zhang qing qing itu 敲打的意思。Ya. Ini huruf pu punya arti adalah pakai tongkat, hampir sama dengan tadi ka sama hui, sama kai ya, sama kai hampir sama. Kai aksaranya satu huruf itu ada juga pakai tongkat memukulin anaknya. Tapi pu ini juga artinya pakai tongkat, tangan pakai tongkat, tapi artinya bukan pukul, ya diketok pelan-pelan. Ya, tangan memegang tongkat mengetok dengan pelan-pelan. Ya, kadang-kadang saya juga bingung kok pakai tongkat, ya kan? Kita mengerti nggak tongkat? Musa punya tongkat itu apa artinya? Ya, tongkat itu adalah simbol kekuasaan. Kita lihat nih ya jenderal-jenderalnya, ya komandan pasukan, ada tongkat nggak? Ada. Apakah tongkat itu untuk mukul? Tidak, ya. Itu simbol ya, kuasa ya. Tapi di sini adalah dengan tongkat, dengan kuasa, ya, dengan otoritasnya, dia harus bisa mengetok pelan-pelan. Itu ada mengajar pelan-pelan. Karena segala sesuatu perubahan itu membutuhkan waktu. Bukan sekejap. Itu mukjizat. Mukjizat. Mau berubah juga butuh waktu. Tapi kalau tidak berubah sama sekali, tidak akan ketemu perubahan itu. Biar pelan. Tapi ada perubahan. Ya. Nggak bisa bilang, aduh, Nana, dan pernah kau kaya, susu dan pernah kau kaya. 你自己不要改，不要说人不能够改啊。Kita sendiri yang nggak mau berubah, jadi bukan tidak bisa berubah ya. Nah, tongkat ini ada simbol kekuasaan. Nah, hu
Pu ini pakai tongkat ketok pelan-pelan itu sarah artinya aksara. Ya, kenapa menjadi begitu huruf hu-nya? Tapi artinya itu adalah sehingga orang menjadi cerdas, dapat memimpin, menjadi orang-orang yang adil dan benar. Ya. Pu 的意思, ya, 使人民知这里成为艺人. Ya. Terkadang kita pikir, ini huruf apa ya? Heran juga ya melihatnya. Tapi kalau kita simak, di dalam itu ada dan ada i. Ya. Silang begini, itu i. Kita jangan anggap, bisa aja Ling Lao Shi. Ini i, ya, dengan yang sering kita belajar menjunjung tinggi anak domba, ya, huruf ini lebih duluan. Ya, 这个是最早的字. Ya. Dan i yang ada saya menjunjung tinggi anak domba, 简写成这个 i. Ya. Ya. 简写成这个 i. Silang di dalamnya ada titik satu. Ya. Apa artinya itu? Ini i itu adalah kebenaran, dari semula sudah begitu. Tapi mungkin bingung ya, dirubah menjadi ya ada domba di atas, ada wo di bawah, jadi menjunjung tinggi anak domba. Itu adalah kebenaran. Ya. Rubah lagi ini menjadi silang, di atasnya ada titik satu. Nah, sesuatu yang ajaib. Titik itu tahu nggak? Titik itu pada dasarnya dahulu huruf Sanskerta itu titik yang miring begini, titik ya, titik yang kayak sekarang punya i ini, titik begini. Itu adalah Tuhan. Jadi kebenaran itu ada di dalam Tuhan, kebenaran dari Tuhan, kebenaran bukan dari kita. Kita bisa menulis, gampang, tik, gitu aja. Tetapi bukan begitu. Ya, dasar i ini sudah benar. Dasar i itu adalah kebenaran. Tetapi di dalamnya itu ada titik begini, adalah Tuhan. Perhatikan cu, Yesus punya cu. Di atas ada titik satu, itu adalah Tuhan. Ya. Tuhan di atas Tuhan, ya. Itu luar biasa kan. Nah, tujuan Pu ini adalah bagaimana menjadikan manusia ini menjadi manusia yang cerdas, dapat memimpin dan menjadi orang yang adil dan benar. Ya, orang yang hidup dalam kebenaran. Bapak dan Ibu, perubahan itu kai. Tujuannya untuk itu. Bagaimana kita berubah diri kita sendiri. Menjadi orang yang cerdas, yang pintar, yang jadi kepala, bukan jadi ekor. Menjadi hidupnya di dalam kebenaran. Bisa tidak? Karena dalam aksara Mandarin sudah demikian rupa. Ya. Nenek moyang kita yang belum tentu mengerti artinya, tapi Tuhan sudah ya menyingkap, mengilhamkan artinya di dalam huruf ini. Maka perubahan apapun juga, kita perubahan menjadi seseorang yang hidup dalam kebenaran. Menjadi orang yang cerdas, menjadi orang pintar, menjadi seorang pemimpin yang hebat. Bukan berubah jadi jelek. Ya, ya. Tinggal cara-caranya aja kita harus bagaimana. Ya, berubah dari diri kita sendiri. Ya. Jangan salahkan orang lain. Percayalah kita hidup, kita sudah dilahirkan di mana, kita sudah dipercayakan kerja di mana, pelayanan di mana, itu ada maksud Tuhan. Jadilah orang yang patuh, yang hormat ya akan hukum ini. Tidak bisa hindarin. Yang berubah bukan laupan yang suruh rubah. Yang berubah bukan suruh musuh yang berubah. Ya. Yang berubah bukan suruh papa mama rubah dulu dah. Tidak, Bapak dan Ibu. Dari kita sendiri berubah dulu. Nah, menjadi seorang yang pintar, yang baik, yang di dalam Tuhan. Itu akan mempengaruhi satu keluarga. Ya kan? Anak yang pintar, yang bisa berubah dari nakal menjadi anak yang baik. Betapa sukacitanya jadi orang tua. Saya melihat mantu saya, mereka damai, sejahtera, hidupnya baik. Ya kan? Ya, walaupun saya tidak pernah lihat mereka cekcok di depan, ya, nggak pernah.
Ya, tapi kelihatan mereka mesra dan selama ini tidak pernah pusingkan saya. Ya kan, alangkah senangnya saya itu. Apalagi Bapa kita dalam surga. Kalau kita bisa berubah menjadi baik, saya percaya gereja akan bertumbuh pesat. Gereja kita pribadi akan bertumbuh pesat. Perusahaan akan bertumbuh pesat. Ya kan? Dan keluarga akan berkelimpahan. Ya. Karena pu ini ada jen跟义在里面，但是要从自己开始，这个就是改。所以弟兄姐妹们，很多我们要学习的。我们再看改这个字，这个刚才已经说了，要改什么呢？要改什么？我们自己要思考我们所做的事情，我们自己要思考，而不是叫别人来思考。Seringkali kita mau berubah sesuatu, tapi kita selalu tanya, menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana? Kamu gimana? Kamu gimana? Kita sendiri mau apa? Kalau kita sendiri belum tahu mau apa, kita jangan nanya orang terus. Setidak-tidaknya kita harus mikir, saya mau apa? Sebelum kita mau apa, saya mau apa? Saya kurangnya di mana? Saya punya pendapat gimana? Saya punya pengalaman begini, saya bagaimana utarakan pengalaman saya. Ya kan? Jangan suruh orang lain rubah dulu. Mikir dulu dari kita sendiri, apa yang saya berbuat salah. Saya yang harus mulai untuk berubah. Kita jangan iya huan ya. Yen huan yen. Kamu begitu, gua juga begitu. Kamu begitu, saya juga begitu. Haleluya. Kamu nggak bakal bisa berubah jadi baik. Kamu berubah tapi 变不是改，变不一定好，看起来变了，其实不一定好，改才是好的。所以你要自我思考，你要自我反省 introspeksi. Kita tidak bisa hindarin kesalahan dalam hidup kita. Saya juga banyak salah, saya tahu. Karena apa? Karena semakin kita banyak kerja, semakin banyak salah, ya. Itu udah pasti. Tapi lebih baik ya, saya kerja 10, salah 1. Masih ada 9 yang betul. Daripada kita nggak kerja, nggak salah, tapi 0. Siapa yang lebih salah? Minimal 1 yang salah, 9 yang benar. Daripada kita diam, nggak mau pusing gua, nggak mau pusing gua, nggak mau pusing gua. Ya memang nggak pusing, memang tidak ada apa-apa. Apa yang mau pusingin? Ya, introspeksi kita. Jangan khawatir kalau kita bisa salah, tapi lebih khawatir, lebih penting adalah bagaimana kita berubah menjadi baik. 不要怕错，我们怕错，我们永远做不好。我们教会怕错，永远做不好。我们都是又怕，心里怕，不敢改，不敢改好。但是我们要变，要改变，但是我们又不改。Kita mau berubah gereja jadi bertumbuh pesat. Kita ingin keluarga kita hebat, berlimpahan. Kita ingin perusahaan kita berlimpah. Kita ingin penghasilan kita berlimpah. Salah nggak? Tidak salah. Tapi pernah nggak kita mikir, apa yang saya sudah berbuat di dalam gereja? Apa yang saya sudah berbuat di dalam perusahaan? Apa yang sudah saya berbuat di dalam keluarga saya? Pernah mikir nggak? Kalau kita tidak pernah mikir, kamu nggak bakal bisa berubah. Kita selalu mikirkan, ya kalau bisa kolektor semakin banyak ya gereja ya. Haleluya. Salah nggak? Nggak salah. Ya, kolektor semakin besar itu bagus kok. Ya, berarti jemaat bertumbuh, berlimpah. Puji Tuhan. Ya, tapi kita gereja kita berubah nggak? Kalau kita tidak berubah, pribadi kita sebagai gereja yang tidak berubah di dalam gereja, kalau kolektor itu turun, jangan teriak. Berubah dulu. 我们做生意的，如果我们不改我们的做法，我们认为我们就是对了，就是这样子，不改就是这样子。你要生意做得很多，你要钱赚得很多，谁来给你赚钱呢？Siapa yang kasih kamu untung? Siapa kasih kamu bisnis?
Ya, cara kita nggak pernah rubah. Dari sononya udah begini terus. Ya, kita anggap dari sononya udah begini. Kata siapa? Tuhan itu tidak pernah suruh kita tidak berubah. Yang hanya tidak boleh berubah, hanya percaya kita sama Tuhan. Iman kita sama Tuhan. Tuhan ingin hati kita tiap hari diperbarui. Hanya iman yang tidak boleh berubah. Hanya struktur ini yang tidak boleh berubah. Atasan tetap atasan, Tuhan tetap Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada Tuhan yang lain. Atasan tetap atasan, tidak ada atasan yang lain. Hanya Dia. Pemimpin tetap pemimpin, tidak ada pemimpin yang lain. Jangan satu hati, dua hati. Menjadi dua. Ya kan? Perlulah ada waktu untuk memikirkan. Ya, suami perlu pikirkan. Kenapa istri saya begini? Ya, istri pikir ya, apa yang saya salah? Kok suami saya suka pulang malam terus? Atau suami saya kenapa nggak sayang saya? Kenapa ya? Padahal saya udah dandan ya. Saya udah masak. Bukan itu. Pikir nggak masak kamu? Ya, pikir nggak? Harus tahu suami punya kebutuhan itu apa. Ya kan? Kerja juga sama. Kita udah capek-capek untuk dia, belum tentu dia senang. Ya. Dalam pelayanan juga sama. Kita sudah memberikan segala sesuatu, mengorbankan segala sesuatu untuk gereja dalam pelayanan. Tapi kenapa kita tidak damai dalam hati? Kenapa rasanya seperti tidak menghargai saya? Pernah nggak kita pikirkan apa yang kita berbuat? Kita hidup dalam dunia ini, berbuat segala sesuatu itu bukan untuk diri kita, tapi perubahan itu dari kita. Berbuat sesuatu itu untuk orang lain, bukan untuk kita sendiri. Kalau orang yang tidak senang, kita ikut tidak senang. Kalau orang lain senang, pasti kita senang. Ya kan? Tapi kita jangan cari kesenangan dari diri kita sendiri, tapi mempengaruhi orang lain. 所以我的今天就是过去的累积. Ya, saya ada hari ini. Kenapa ada hari ini? Itu adalah ya perbuatan yang lalu-lalu menjadi akumulasi menjadi ini hari. Ya, kayak pohon sudah bertumbuh begini, sudah begini, apa dia lahir sudah begini? Tidak. Itu ada prosesnya. Ya kan? Semua ada prosesnya. Semua akan berubah. Ya, berubahnya kai atau pien. Ya kan? Nah, kita harus introspeksi diri kita sendiri. Oke, yang sekarang sudah lalu semua dah. Oke. Katakan semua sudah berlalu. Tapi kan kita masih ada hari esok. Walaupun kita tahu hari esok itu ada di tangan Tuhan, bukan tangan kita. Ya. Tapi apakah kita hidup dalam pengharapan? Atau kita hidup dengan putus asa? Biarin aja lah Tuhan atur semua. Nggak ke gereja juga masuk surga, nggak kerja juga masuk surga, nggak kerja juga istri suruh makan ntar malam. Pasti istri kasih makan ya kan? Bukan begitu. Kita hidup dalam pengharapan. Apa yang kita kejar pengharapan itu? Hari esok itu. Hari esok itu mulai dari sekarang. Kita ingin dapat upah dari Tuhan begitu rupa. Tapi kita ini hari mau apa? Besok mau apa? Apakah kita tunggu aja? Ya kan? Banyak orang mengatakan, kenapa Lin Lao Tzu udah senang begini masih capek-capek. Ngajar pagi, ngajar malam. Dapat apa sih? Haleluya. Dapat capek. Tapi itulah yang kita harus buat. Ya. Bukan untuk saya sendiri. Ya kan? Kalau saya punya murid, saya punya pengikut, saya punya anak-anak buah, anak keluarga, ya baik-baik, saya senang. Tapi kalau mereka bodoh-bodoh, apa saya nggak susah? Ya kan? 所以弟兄姐妹们，我们往往就是想说，看看别人，不看看自己。Ya, kita tiap hari, ya nggak laki nggak perempuan sama ya. Ya, tiap pagi lihat cermin, lihat kita cantik nggak? Ya, kita lihat, ya kan. Tapi pernah nggak kita lihat kita ingat muka kita? Begitu kita lihat kaca selesai, begitu lepas dari kaca kita udah lupa diri. Saya ini seperti apa? Ya kan?
Kita baca Alkitab juga sama. Seringkali kita baca-baca, tapi kita tidak pernah praktekkan. Sehingga apa yang kita baca, kayak kita lihat kaca aja. Begitu lepas, udah nggak kelihatan lagi, lupa. Ya, kayak Yakobus menulis, bukan untuk menyelamin, bukan untuk menjalankan, untuk praktekkan, tapi lebih suka setelah belajar, setelah membaca, berusaha untuk melupakan. Pusing gua, makin baca makin pusing. Gimana kita bisa berubah? Ya. Hari esok kita mulai dari hari ini. Hari ini kita jelek apapun juga, nggak masalah. Yang penting kita mau berubah tidak. Mau berubah yang lebih baik, ya kan, dari kita sendiri. Firman Tuhan ajarin kita di Timotius, ya, 1 Timotius pasal 4 ayat 16. Ayat ini saya suka sekali. 你要谨慎自己和自己的教导，自己的教训。 Artinya apa? Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Di Mandarinnya itu ada 自己和自己. Apa artinya 自己和自己? 你谨慎自己和自己的教训，要在这些事上恒心，tidak putus asa, bertekunlah di dalam situ. Kita kadang suka angin-anginan. Ini hari begini, besok berubah lagi. Angin-anginan terus. Padahal kayak kita udah tahu. Pakailah tongkat itu, ajarin dengan pelan-pelan. Tidak pernah berhenti. Tapi secara pelan-pelan. Kita tidak bertekun dalam situ. Kita belajar Mandarin juga sama. Angin-anginan. Bagaimana kita bisa pinter Mandarin itu? Ya kan? Kayak baca Alkitab aja. Sudah baca, sudah ikutin, 2 minggu nggak datang, nggak belajar, berusaha untuk melupakan. Ya, nanti lapor sama Lause. Lause, kok saya suka lupa? Ya, memang suka lupa. Karena apa? Karena kita tidak praktekkan. Ya kan? Belajar komputer pun sama juga. Kalau kita udah belajar ini hari teorinya, besok kita nggak pakai, lusa nggak pakai, nah, hilang lagi. Ya, akhirnya mencela diri kita sendiri. Kok gua bodoh ya? Kok Lausenya bodoh ya? Gitu. Tidak, kita sendiri yang harus beresin. Ya. Rasul Paulus ingatkan Timotius, ya, berubah itu bukan masalah tua aja. Dari muda seperti Timotius, walaupun orang anggap dia muda, segala yang dia lakukan, walaupun dengan rajin, 殷勤的服侍，你要努力好去做隐形的事，那是因为你年轻，人家会看不起你。但是你要不断的改变你自己，你要谨慎你所做的，你所教训的，你要在这些事上恒心，harus bertekun. Kita anak muda, ya kaum muda ini kadang-kadang nggak tekun, mau cepat. Firman Tuhan ajarin kita, aksara Mandarin ajar kita, ya, ketok secara pelan-pelan sehingga menjadi orang yang cerdik, yang pintar, yang hidupnya dalam kebenaran. Mana bisa datang ke gereja, Alkitab dibaca ya. Habis baca Alkitab, amin, sudah bisa semua. Mana bisa. Alkitab dibaca puluhan tahun, tetap kamu belum tentu ngerti. Saya juga nggak ngerti, tiap hari baca, tiap hari nggak ngerti, nggak apa-apa. Teman saya kasih tahu. Saya bilang saya nggak ngerti, saya bisa lupa karena saya umur 73. Oke. Saya setiap hari lupa 5 ayat. Oke, nggak apa-apa. Tapi setiap hari saya baca 10 ayat. Berarti masih ada sisa 5 kan? Ya kan? Besok baca 10 lagi, hilang 5 lagi. Wah, semakin tua semakin banyak hilang nih. Jadi hilang 6 lagi. Masih ada 4. Nggak apa-apa. Masih ingat, masih banyak. Ya kan? Tapi kalau saya nggak baca 1 hari, hilang 5, hilang 6. Yang stok di sini, saya anggap dulu waktu saya muda, saya banyak baca loh, banyak loh. Saya udah berpuluhan kali baca loh. Hilang. Semua hilang, apalagi kita tidak praktekkan, lebih cepat hilang. Maka Rasul Paulus ingatkan Timotius, awaslah dirimu sendiri dan awaslah ajaranmu. Kenapa? Karena apa yang kita berbuat, apa yang kita ngajar, kita harus berbuat. Jangan kita ngajar tapi kita tidak pernah berbuat.
Jangan kita suka suruh orang berubah, tapi kita sendiri tidak berubah. Teman-teman di BPMP, ya, berubahlah. Tekuninlah apa yang sudah kita belajar. Ya kan? Jangan tidak tekun. Ya, jangan mau cepat berubahnya jadi salah. Ya kan? Tekunin aja. Karena dengan perbuatan demikian engkau akan menyelamatkan dirimu. Yunan jiu zeci. Yunan jiu ting ni de ren. Menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Bagaimana kalau kita sebagai orang majikan? Ini hari begini, besok begini. Apa nggak pusing? Janji tidak tepat sama pegawai, apa tidak pusing? Ya kan? Kita suka di mimbar bicara ini dan itu, apa kita lakukan? Ya, kita bicara kasih, kita ngasih nggak? Di atas kasih, di bawah kasih nggak? Kadang-kadang begitu keluar dari gereja, masih ada kasih kah? Oh, kasih sehat cuma di gereja, ya, di rumah lain lagi, ya kan? Saudaraku jangan, ya, jangan. Tuhan tidak ajarin kita begini. Perubahan itu sesuatu yang baik, ya kan? Tapi kita sendiri harus mawas diri di dalam hidup kita. Maka ya, saya bukan sombong, bukan. Ya, saya sama diri saya ketat sekali. Ya, saya ketat sekali. Saya selalu ingatin saya, kamu jangan telat. Karena kamu tahu nggak, satu hari kamu menunggu orang lain, kamu rasanya dalam hati apa? Apakah kamu sabar menunggu? Ya sabarlah, bohot habis mau gimana? Ya kalau ke dokter, sabar. Ya, coba kamu sebagai majikan, kamu nunggu pegawai kamu datang terlambat. Terus dia bilang, Laupan, soli. Mau jadi apa? Terutama di ibadah. Bersama Tuhan, jangan telat sama Tuhan. Kita mau disiplinkan, kita punya jemaat. 我们要叫我们的信徒顺从，但是我们自己没有极力，没有顺从。你变了，你不是改。所以弟兄姐妹们，改是什么呢？刚才我们说了啊，就像一只牛一样，小小的鞭子它就怕了，ya, kayak hewan, ya. Ya, dengan cambuk atau dengan satu tongkat yang kecil aja dia udah nurut, dia takut. Ya, guru juga sama dulu, ya. Guru juga pakai pengaris, ya. Ya, kita kan bukan hewan dong. Ya, kita bukan ini nih. Ya. Kita juga masa kuno ini bukan. Ya, kita diajarin sama firman Tuhan. Ya, yang manis, yang mengasihi kita, ya, kita bersyukur sama Tuhan. Ya. 诗篇第1章第6节，因为耶和华知道义人的道路，Tuhan tahu mengenal jalan orang benar. Jangan cari yang salah. Tuhan tahu apa yang harus kita laluin dan bagaimana kita jalan di atas benar. Kita mau dipimpin. Ya. 改是从最开始，通过改变你会成为义人. Ya, harus berubah melalui diri kita sendiri. Ya, ini mulai kesimpulannya. 改是要从自己开始，通过真理教导成为一个明智、懂得治理的人。有的人说江山易改，本性难。江山易移，本性难改。但是弟兄姐妹们，唯有新生命的人，在圣灵的帮助下，可以逐步的改善。Ya, sifat manusia tidak bisa berubah. Itu kata legenda dulu. Kata siapa? Carilah siapa yang menciptakan kita. Mazmur menulis bahwa kita ini dalam nyalin ibu aja sudah Tuhan ciptakan, Tuhan tahu komponen kita. Kita tahu Tuhan yang menciptakan kita, dia tahu semua, tapi kita mau suruh siapa berubah? Kalau bukan Tuhan yang bisa berubah kita. Kita mau berubah kita sendiri. Muka sendiri aja nggak tahu, harus lihat cermin. Begitu lihat cermin nanti lupa lagi. Yang mau berubah nanti lupa lagi. Serahkan sama Tuhan hidup kita. Ya. Nanti ada waktu baca aja di Titus, ya.
Itu fase 3 ya. Ulang nanti baca ya. Okay. 那悔改的意思是什么呢？从它的起源的汉字，悔是从心内心受到外界事情的影响，或者心灵思想对事物的醒悟 kesadaran akan pengaruhnya dari luar terhadap hati dan pikiran kita，因而产生悔恨过去隐藏的过错或罪过。Menyesal perbuatan kita yang salah, perbuatan dosa-dosa kita yang lama yang salah. Menjauhkan itu semua, itu huikai. Bukan disimpan loh ya. Kalau masih ada simpan, nggak bakal bisa berubah. Ya. Sering nonton film seri kan? Ya. Di rumah, di perusahaan, ya. Semua baik-baik, tapi di luar, 我不知道的。改正从己，也就是自己，自己所做的事自己要负责。你自己所做的事情，你不要让别人负责，你自己要负责。你要有谦卑的心来接受教导。Kita harus punya hati, merendah hati untuk dididik. Kalau kita ada bersalah, jangan kita lawan, jangan kita anggap kita hebat, jangan kita bilang, "Wah, sorry." Ini semua li. Jangan, karena itu sudah hukum. Kita tidak bisa hindarin. Ya, atasan kita tegur karena dia atasan. Ya, kalau bawahan tegur itu kurang baik ya, nggak sopan ya. Ya kan? Tapi kita kadang tidak bisa menerima. Ya, firman Tuhan ajarin kita banyak ya di Ibrani 12, Ibrani ya ada banyak ya. Ya. Nah, kita bagaimana bertanggung jawab atas perbuatan kita? Ya. Kalau kita salah, kita harus dengan rendah hati menerima ya didikan. Seperti Pu ya, seperti Pu的意思, pelan-pelan diketok menjadi pintar. 要成为知情达理才的谦卑的人，先要改好自己，知错能改，善莫大焉。这个是春秋的记载，左传呢，春秋ya, itu sebelum Masehi ya, sudah ada ya, bagaimana kita berubah ya. 悔改是改过自新。Sini ya, bertobat adalah 改过自新, berubah semua yang lama, tidak ada lagi, menjadi baru. 悔就是要改，重新再来。悔是内心的醒悟，不是口头的内心的。改是什么呢？改是行为表现。改itu adalah perubahan tingkah laku yang menunjukkan perubahan kita, bukan hanya di mulut. Jadi di dalam hati, di dalam perilaku kita berubah, itu baru namanya bertobat. Seringkali kita cuma di mulut. Seringkali kita minta doa. Ya, tiap minggu kita datang ke gereja minta ampun. Pengakuan dosa. Tuhan ampunin. Begitu ampunin di gereja. Baik nggak? Bertobat nggak? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Dirinya tidak mau berubah. Depan ada mobil macet, udah teriak-teriak dari belakang. Belum sampai rumah. Ya. Bapak dan Ibu, Tuhan baik ajarin kita. Ya. Ya. 悔改是提醒我们要懂得悔改，才能成为才德的义人。人无完美，tidak ada manusia yang sempurna. Perubahan tetap harus, bertobat harus, walaupun kita tidak sempurna. Berhati-hatilah, ya kan. Godaan di dunia ini banyak, ngaung-ngaung dari setan itu banyak. Ya, jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Kita mengerti aksara Mandarin Weikai, sehingga kita dapat menuju jalan pengharapan hidup kekal. Bukan hidup di dalam dunia sekarang ini aja. Ya, huruf pertobatan mengingatkan kita bahwa kita perlu memahami karakter Weikai. Ya, huruf itu kita udah ngerti, agar kita ya, mengerti melalui pertobatan kita akan menjadi orang yang benar. Manusia tidak ada yang sempurna, ya, tetapi ya, juga jangan membiarkan godaan dunia menutupin mata. Hati-hati. Ya. Kita udah tahu Hui itu di dalamnya ada kegelapan ya. Ya, jangan biarkan diri kita jatuh. Mengerti artinya dalam karakter Mandarin Weikai, sehingga kita dapat berjalan menuju
hidup yang kekal. Ya, saya juga tidak sempurna, tapi saya berusaha, saya mau berubah. Salah nggak jadi masalah hidup saya, karena saya tidak sempurna. Ya, saya tetap melakukan apa yang Tuhan hendaki, jalankan saja. Walaupun sudah tua, walaupun saya bukan orang pintar, tapi nggak masalah. Ya, tanpa perubahan, saya tidak akan lebih baik. Ya, 我不改，我就不行，我不可以变，我变就会变形了，不好。我要改变，是往好的方面改，从自己开始，才能带给其他人更多的祝福，而不是为了自己。为了自己就不需要这么辛苦了。上帝祝福每位弟兄姐妹，上帝祝福我们每一个弟兄姐妹，满满的祝福你们，让悔改在我们心中能够成为我们每个人能够知道的。神要恩赐我们，满满的祝福我们。我的讲解就到这里，我交给主持人。Sampai di sini penjelasan saya serahkan kembali ke co-host. Ya, silakan. Ya.